konseling kepada peserta didik. Dengan demikian, perlu kiranya kita semua dibekali dengan pengetahuan holistik terkait pengembangan karakter siswa-siswi. Sebelum sambutan ini berakhir, sebenarnya ini izinkan Pak Berkat sebenarnya yang akan menyanyi itu mengingatkan kembali salah satu janji guru dalam Marsnya, Mars PGRI. Insaflah kan kewajiban kita mendidik, mengajar putri, kitalah pembangun bangsa dan jiwa pencipta kekuatan negara. Melalui pesan tersebut, beliau ingin memberikan motivasi kepada peserta bimbingan teknis sehingga kita semua dapat berguna untuk mencerdaskan bangsa dan negara Indonesia. Demikian sambutan dan harapan yang dapat disampaikan. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat untuk sebesar-besarnya bagi kehidupan pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Ferry. Silakan. Terima kasih Pak Bayu atas kata sambutannya. Ya, mungkin saya akan memperkenalkan Pak Bayu. Nah, Pak Bayu ini adalah pernah menjabat sebagai Sekretaris Laboratorium FISIP UPR 2011 sampai 2012. Dan juga beliau pernah menjadi Sekretaris Jurusan Administrasi Negara di FISIP UPR pada tahun 2012 sampai 2013. Dan beliau juga saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Assessment Center LP3MP UPR 2019 sampai dengan sekarang. Dan yang terakhir adalah beliau juga menjabat sebagai staf ahli rektor UPR 2018 sampai dengan sekarang. Itu CV singkat mengenai tentang Bapak Bayu Rahma ya. Oke, acara selanjutnya adalah materi konseling yang akan disampaikan oleh Ibu Wahyuni. Mungkin saya akan menerangkan CV beliau secara singkat. Nah, Ibu Wahyuni ini pernah menjabat sebagai Ketua APSI Wilayah Kalimantan Tengah. Dan beliau juga menjabat sebagai Kepala Divisi Pengembangan Kompetensi Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Kalimantan Tengah. Beliau juga sebagai Ketua Yayasan Kahanja Sentaharati. Dan beliau anggota APPI atau Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia. APSI, Asosiasi Psikologi Sekolah Indonesia. Dan APK atau Asosiasi Psikologi Kristiani. Nah, beliau juga sebagai anggota Asosiasi Dosen PG PAUD. Nah, itulah CV singkat Ibu Wahyuni Kristianti Martono, MPSI Psikolog. Untuk waktu dan tempatnya pemaparan materi oleh Ibu Yuni tentang konseling pertama. Ibu Wahyuni sudah masuk? Sudah Pak Ferry. Wah, hari ini Ibu tampak cantik ya Bu ya. Ya, Pak Ferry juga ganteng, juga ibu-ibu, bapak-bapak semua di sini luar biasa sekali. Oke. Oke Bu Wahyuni, bisa waktunya Bu untuk materi konseling pertama ya Bu ya. Oke, terima kasih. Saya izin share screen ya. Silakan Bu. Kita ini ya Bu ya, ikan gabus, ikan sepat, ikan lele ya Bu ya. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Wih, pesan sponsor Bapak Ibu. Oke. Ya. Ya ini kalau misalkan jaringan saya nggak baik, tolong dikasih tahu ya Pak Ferry ya, kalau suaranya kurang jelas. Oke, sebelumnya saya mau menyapa Bapak Ibu semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat, alhamdulillah semua. Baik. Ya kan ini aja, lihat bareng-bareng aja. Sama Pak Dedi. Alhamdulillah sehat Bu. Ya, syukur. Alhamdulillah, puji Tuhan semuanya sehat ya Bapak Ibu. Terima kasih ya, pagi-pagi tadi saya buka ini dari jam 7 ada yang udah masuk loh. Luar biasa semangatnya ya Bapak Ibu ya. Oke, baiklah sebelum kita mulai. Oke, minta tolong kembali di mute lagi ya Bapak Ibu. Mana yang bilang? Suaramu kok masuk ke sini loh? Mau masuknya kan gitaran di situ. Iya.
Oke, terima kasih. Kalau enggak kita sakit telinga semua ini yang pakai headset ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita mulai langsung ya. Ini adalah gambaran situasi kita sekarang atau situasi kita saat ini ya Bapak Ibu. Situasi pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Seperti yang kita tahu, Bapak Ibu, pendidikan di SD merupakan jenjang pendidikan yang mempunyai peranan sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi, Bapak Ibu, kita udah berapa bulan ya? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Udah sebentar lagi November udah 7 bulan nih belajar dari rumah. Semua kaget dengan peristiwa ini, tapi mau nggak mau kita harus menghadapi. Permasalahan-permasalahan juga pada mulai timbul. Seperti contoh, saya dapat info dari seorang keluarga di Pulang Pisau. Di sini ada yang mungkin yang dari Kabupaten Pulang Pisau. Anaknya bolak-balik demam. Anaknya bolak-balik demam ke dokter sampai cek darah, takutnya COVID kan atau apa, tidak ada, semuanya bersih. Maksudnya semuanya negatif. Tapi kenapa? Akhirnya selidik demi selidik ternyata dia stres. Belajar dari rumah. Simple banget ya, maksudnya pertama-tama pasti anak libur gitu, semuanya senang gitu libur. Tapi udah gitu bulan kedua, apalagi ketemu mamanya lebih galak daripada gurunya di sekolah, ya kan? Jadi anak-anak mulai stres, ada yang jadi ngompol lagi loh Ibu. Ibu Bapak ini mungkin simpel ya, tapi ada yang ngompol lagi, ada yang kerjaannya di rumah ngelawan orang tua. Biasanya dia nggak segitunya ngelawan sama orang tua. Di rumah jadi sejak PDR ini atau PJJ ini jadi kurang ajar sama orang tua. Udah gitu gampang ngamuk kalau nggak dikasih gadget. Terus apalagi kalau papa mamanya sibuk, udah nggak ada temennya, makin berulah. Bahkan tingkat KDRT juga meningkat selama BDR. Kalau kayak gitu apa ya yang harus kita lakukan? Jadi memang ada yang bocor suaranya. Mungkin minta tolong di mute dulu. Oke. Jadi itulah situasi yang kita hadapi, suka nggak suka, mau nggak mau, tapi kita memang menghadapi itu Bapak Ibu. Jadi hal apa yang bisa kita lakukan sekecil apapun. Nah, untuk itu kita ada kegiatan ini, konseling. Apa sih konseling? Apa sih konseling online? Apa sih bimbingan? Hari ini kita mau coba pelajari ya secara singkatnya. Konseling itu adalah proses bantuan untuk memecahkan masalah-masalah pribadi. Ya. Kalau bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain atau siswa agar penerima bantuan atau siswa dapat berkembang mandiri dan mampu bertanggung jawab bagi dirinya sendiri. Nah, pelayanan bimbingan biasanya digabungkan dengan pelayanan konseling. Jadi ini satu paket biasanya bimbingan dan konseling, biasanya seperti itu ya. Nah, jadi bedanya di sini kalau bedanya beda-beda tipis ya, Betty, beda tipis. Kalau konseling itu sampai mecahkan masalah. Kalau bimbingan itu agar si penerima bantuan dapat berkembang. Jadi tujuannya tuh supaya si siswa dalam hal ini bisa berkembang mandiri dan mampu bertanggung jawab bagi dirinya sendiri. Gitu. Tapi sebenarnya itu ya kurang lebih aja. Kita lihat dulu ya selanjutnya. Nah, ini tugas sekolah dasar. Sebelum kita mau membantu si anak SD ini, kita harus tahu sebenarnya tugas anak SD itu apa sih? Tugas perkembangannya. Jadi jangan misalnya anak SD kita nggak tahu kegiatan, kok kamu gitu sih? Kok kamu kenapa sih mau main terus? Belajar dong kerjaan kamu. Apa sih kok main aja gitu? Ternyata kita nggak tahu sebenarnya tugas perkembangan anak usia SD itu apa sih? Nah, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama, menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik. Terus, makanya jangan aneh kalau anak SD tuh nggak bisa diam, dia senang lari, senang main. Bayangkan dia dikurung di rumah terus, itu juga bisa buat stres kan. Terus membangun hidup sehat mengenai diri sendiri dan lingkungan. Pada dasarnya, anak itu pengen sehat dari dampingnya. Kalau dia sampai nggak sehat, itu pasti lingkungannya ada sesuatu yang memperkenalkan yang tidak sehat. Makanya dia terbawa gitu. Sebenarnya dia
tugas perkembangannya adalah membangun hidup sehat gitu. Belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok sebaya. Terus anak juga belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelaminnya. Mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung ini di SD sebenarnya tugas perkembangannya lagi mengembangkan keterampilan ini yang utamanya. Agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat. Mengembangkan konsep-konsep hidup yang perlu dalam kehidupan, mengembangkan kata hati, moral, nilai-nilai dalam sebagai pedoman perilaku. Itu sebabnya mengapa penting sekali kita mempelajari karakter atau budi pekerti ya, mencapai kemandirian pribadi. Ini sebenarnya tujuan dari siswa sekolah dasar. Oke. Nah, di sini peran guru. Peran guru dalam bimbingan. Guru dapat menjadi pengamat yang jeli. Ini kelebihan Bapak Ibu guru. Sebenarnya ya, kalau kita teori yang kita baca teori atau kita baca ini konselor itu sebenarnya sekalian saya udah lihat beberapa pertanyaan yang masuk. Konselor itu sebenarnya dilakukan oleh konseling yang profesional itu sebenarnya dilakukan oleh tenaga ahli. Misalnya lulusan bimbingan konseling yang memang sudah punya sertifikasinya atau psikolog. Nah, seperti nanti juga di akhir akan ada penjelasan juga gitu. Kalau Bapak Ibu udah pusing, nggak bisa ngalamin, harus kemana nih kasihnya? Itu nanti kita ada ya, di akhir dia akan dijelaskan. Tapi di sini Bapak Ibu dalam situasi darurat seperti ini, Bapak Ibu juga ingin kami bekali supaya, misalkan gini ada anak stres nih, tunggulah Bapak anaknya lagi stres nih, nggak mau sekolah, nggak mau ini, mungkin dia ngamuk-ngamuk, tunggu ya kita hubungin siapa ya? Kita hubungin tenaga ahli, nanti keburu anaknya kenapa-napa kan? Jadi tetap Bapak Ibu tuh harus bisa apa yang pertolongan pertama gitu yang bisa dilakukan gitu untuk anak itu yang harapan kami supaya Bapak Ibu bisa melakukan konseling atau bimbingan sesanggupnya Bapak Ibu setidaknya pertolongan pertama. Nanti selebihnya kalau Bapak Ibu nggak sanggup itu Bapak Ibu bisa refer maksudnya bisa kirim ke tenaga ahli. Di sini kami siap untuk mendampingi Bapak Ibu. Oke. Nah ini, tapi tetap Bapak Ibu tuh jauh lebih mempunyai hak istimewa, punya peranan yang besar. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru ini bisa menjadi pengamat yang jeli, baik secara metode formal maupun informal. Formal maksudnya apa? Ketika memakai perannya sebagai guru yang di sekolah ya formal ataupun sebagai informal ketika berkunjung ke rumah anak. Siapa tahu di sini ada Bapak Ibu yang ada kegiatannya berkunjung gitu ke rumah anak gitu atau bertemu langsung. Atau mungkin ada yang sudah mulai masuk tapi bergilir. Saya belum tahu di kabupaten masing-masing seperti apa kebijakan sekolahnya. Guru bukan lagi orang asing bagi anak. Ini kelebihannya kalau misalkan ada anak cerita gitu, "Ibu guru, anak SD jangan dipikir masih kecil." Jangan gitu, anak SD tuh justru banyak kasus-kasus juga yang udah mulai muncul. Mogok sekolah pertama, terus kesulitan belajar itu terdeteksi ketika kebanyakan kasus klien saya itu anak SD, peralihan dari kelas SD kecil mau ke SD akhir gitu, SD awal mau SD akhir tuh biasanya di situ. Jadi memang SD ini kalau nggak mulus, nanti kesananya juga akan ribet gitu, akan ada masalah-masalah baru yang muncul. Dan di sinilah peran guru. Guru tuh orang yang udah dipercaya sama anak. Kalau anak saya itu usia SD juga, kalau dikasih tugas sama saya, kadang, "Mami," di tempat anak saya dia sekolah non formal kan, jadi panggilnya bukan bu guru, tapi kakak tutor gitu. "Kakak, Mami, Kakak nggak kasih tugas di classroom?" gitu. Dia lebih percaya sama kakak atau gurunya dibanding maminya gitu, dibanding saya gitu. Jadi guru itu luar biasa loh. Bapak Ibu guru itu dapat hak istimewa disayangin, dipercayain sama anaknya, anak muridnya, anak siswa. Jadi kesempatan untuk mempererat hubungan baik, saling percaya bagi konseling itu lebih besar sebenarnya dengan Bapak Ibu. Dan di sini yang perlu diingat, peran guru sebagai pembimbing tidak bersifat terapeutik. Terapeutik maksudnya apa? Bapak Ibu nggak perlu mikirin, aduh anak murid saya begini nanti dikasih terapi apa ya? No, itu bukan ranahnya Bapak Ibu. Nggak usah capek-capek mikir sampai sejauh itu. Jadi kalau terapi itu nanti urusannya yang ahli. Gitu. Jadi di sini yang penting Bapak Ibu
bisa membangun hubungan yang baik dengan si anak, terus bisa menawarkan kesediaan membantu siswa untuk bisa menyesuaikan diri dan menyesuaikan dengan lingkungan secara efektif. Mungkin bisa tolong mute ya Bapak Ibu. Saya pakai ini, jadi kalau ada yang ribut sakit sekali telinga. Oke, minta tolong kalau di-mute, kecuali nanti ada kesempatan bertanya. Lanjut Bu Yuni. Oke, terima kasih Pak Saiful. Oke, ini saya lihat di layar biru semua, mungkin background-nya ya. Oke, bila siswa tidak dapat mendekati guru, nah ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu. Kalau siswa nggak bisa deket sama Bapak Ibu guru, mungkin takut gitu, lebih takut sama Bapak Ibu guru, itu bisa, atau masalahnya udah nggak bisa nih, nggak bisa ditangani sama Bapak Ibu bisa mengirim ke tenaga ahli di sini. Tenaga ahli itu bisa yang memang menguasai kasus itu, misalnya, bentar. Ada kasus bullying itu perundungan. Jangan bilang anak SD nggak kenal bullying ya. Sudah banyak. Saya udah dapat beberapa klien yang korban bullying di sekolahnya gitu. Sampai ada pelecehan seksual. Jadi banyak sekali kasus-kasus di SD yang kadang kita nggak peka tapi itu terjadi gitu. Nah ini biasanya kalau memang udah bukan ranah kita, Bapak Ibu kan tahu nih misalkan, aduh nggak ngerti pelecehan seksual kayak apa ya. Terus ini mesti diapain, nggak ngerti gitu. Ya jangan sotoy juga gitu. Maksudnya kalau memang Bapak Ibu nggak tahu, yang penting Bapak Ibu taunya apa? Ya udah menenangkan dia, dengerin curhatannya. Misalkan sebatas itu dengerin curhatannya, tapi jangan dijadikan gosip ya Bapak Ibu. Nanti abis ini rekan saya Bu Elis akan menjelaskan tuh kode etik konselornya. Nah, kalau misalkan kadang, tahu nggak ternyata bapaknya itu pelecehan seksual sama anaknya, jadi gosip sekampung gitu. Itu jangan ya Bapak Ibu, kasihan nanti ke psikologis anaknya. Jadi kalau ketika Bapak Ibu sudah dipercaya sama si anak, siswa untuk dia bercerita, mencurahkan isi hatinya, jadilah orang yang bisa dipercaya. Jadilah orang yang amanah gitu. Jadi benar-benar bisa membantu dia, bukan jadi kepo gitu. Oh gitu ya papa kamu ya, oh begitu ya ayah kamu, itu kepo. Itu biar netizen yang julid aja yang begitu, bukan Bapak Ibu di sini ya. Oke, jadi itu ya saya ingetin sekali lagi, kalau memang sudah nggak sanggup dan Bapak Ibu sudah nggak, jangan tetap dipertahankan karena alasan kepo. Ini seru nih kasusnya, misalkan anak ini cerita begini-begini, misalkan pelecehan dari buenya, atau pamannya gitu, amangnya misalnya. Ini seru nih kepo, apalagi kenal sama amangnya gitu. Jadi sebatas seru didengerin ceritanya, tapi Bapak Ibu nggak ngerti. Nah jangan gitu, kalau udah, pokoknya apapun kasusnya, kalau Bapak Ibu udah nggak ngerti, misalkan kasus kesulitan belajar, kenapa ya dia nggak bisa-bisa terus, dia bilangnya udah belajar, tapi kenapa nggak bisa-bisa terus, kan bingung kan. Nah itu silakan kirim ke psikolog misalnya. Mungkin bisa, kenapa? Karena kok tenaga ahli profesional itu bisa dites, bisa dicari tahu, gitu. Ada masalah apa? Nanti pasti akan dikembalikan juga ke Bapak Ibu juga yang sehari-hari bertemu dengan si siswa. Jadi, sekali lagi saya ingatkan, seberapa jauh guru dapat menangani siswanya tergantung kesanggupan dan kemampuan guru masing-masing. Oke. Nah, konseling itu ada dua macam, konseling individu dan konseling kelompok. Apa itu? Yang saya akan sharing secara singkat adalah konseling individu. Konseling individu itu merupakan layanan yang diselenggarakan oleh seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor, dan dalam kasus khusus seperti dalam ketika pandemi COVID-19 ini, mungkin Bapak Ibu berperan sebagai wali kelas atau kepala sekolah sekaligus sebagai guru bimbingan konseling, karena dalam keadaan terdesak anak-anak kan kadang dekat sama kita, percaya sama Bapak Ibu gitu. Jadi Bapak Ibu juga perlu untuk tahu ya, untuk melakukan konseling individu. Jadi layanan konseling ini merupakan layanan yang diselenggarakan oleh seorang guru terhadap seorang siswa dalam rangka pengentasan masalah pribadi siswa. Disinilah konseling individu. Keunggulannya konseling individu itu apa? Nah, di sini keunggulannya. Klien memiliki keleluasan untuk bercerita. Karena enak ya, enak kalau misalnya sendiri kan, mereka nggak malu, nggak ada temennya, nggak ada temen yang bisa gangguin dia gitu. Jadi memang
kelebihannya konseling individu, klien jadi pusatnya. Klien tuh maksudnya siswa itu jadi pusatnya. Jadi siswa tuh jadi kita juga bisa fokus sama si anak. Terus waktu juga nggak gitu terbatas. Kalau kelompok kan